Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberikan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Selanjutnya ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran, pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Oleh karena itu, bagi pelamar selalu perhatikanlah informasi dalam surat lamaran tersebut dan persiapkan semua prasyarat yang dibutuhkan. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagi informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Selanjutnya, cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunaan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran, karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Yang keempat, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan stip untuk menghapus. Yang kelima, terdapat data diri di bagian isi, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Yang terakhir, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambahkan nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Selanjutnya, kita bahas tentang ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Selanjutnya ada lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lamp atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Selanjutnya ada alamat surat. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Selanjutnya ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya.
Walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Ada alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Selanjutnya ada isi. Dalam isi terdapat juga yang pertama ada identitas, yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat juga ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Dan selanjutnya ada menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan titik. Selanjutnya ada penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap pelamar. Selanjutnya struktur surat lamaran pekerjaan. Sistemika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, hal. Yang keempat, alamat surat. Kelima, ada salam pembuka. Keenam, alinea pembuka. Ketujuh, alinea isi. Kedelapan, alinea penutup. Kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya diantara lain ialah: yang pertama, menyebutkan suatu sumber lamaran. Yang kedua, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri yang lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar juga harus memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi pelamar. Yang ketiga, posisi yang ingin dikehendaki. Yang keempat, riwayat pendidikan. Yang kelima, riwayat pekerjaan bila ada. Yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki. Dan yang ketujuh, surat referensi bila ada dan pelamar memandang pihak memberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang terakhir, kita bahas unsur kebahasaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.